cek satu. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Jamaah Jumat hafizakumullah. Tentunya setelah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan juga kita bersolawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa khatib berwasiat agar kita semua senantiasa meningkatkan keimanan, juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya itu kita semua dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang husnul khotimah. Amin. Jamaah Jumat hafizakumullah. Tak lama lagi kita tahu adalah bulan yang sangat istimewa akan datang. Bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa akan kembali menyapa kita semua. Bulan di mana pintu-pintu surga itu dibuka dengan seluas-luasnya, dan bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, serta setan-setan pun dibelenggu. Jadi selayaknya seorang yang akan kedatangan tamu istimewa kepada kita, tentu dia akan mempersiapkan dengan maksimal. Sudahkah kita bersiap menyambut kedatangan tamu agung tersebut? Sudahkah kita mempersiapkan dengan maksimal untuk menjamu datangnya Ramadan di tengah-tengah kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi jamaah Jumat hafizakumullah. Lantas apa saja yang perlu dipersiapkan oleh kita untuk menyambut datangnya tamu istimewa bulan Ramadan yang sangat agung ini? Ya, paling tidak pada khutbah kali ini ada 4 hal berikut ini, ya. Kayak kita mulai, yang pertama itu adalah harus disiapkan ilmu. Ya, ibadah di bulan Ramadan itu punya keutamaan yang besar. Bahkan saat memasukinya, kita tentu harus punya ilmu atau bekal ilmu yang matang. Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, ada dalam riwayat hadis riwayat Muslim. Itu yang pertama. Jamaah-jamaah hafizakumullah. Yang kedua adalah dari segi ruhiyah atau keimanan kita.
Ya, Ramadan adalah bulan ibadah dan bulan juga anti maksiat. Maka selayaknya kita persiapkan diri mulai saat ini dengan membiasakan ibadah lebih, ya, lebih intensif dan juga lebih mengendalikan diri dari bermaksiat. Saat Nabi Muhammad SAW menyambut kehadiran Ramadan, bahkan sebulan sebelumnya telah dipersiapkan dengan sangat amat matang. Beliau semakin meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas ibadahnya sejak bulan Sya'ban. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam satu hadis, walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsara min syamihi min Sya'ban. Dan aku, kata Aisyah, tidak melihat beliau, yakni Rasulullah, berpuasa yang lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Juga ada dalam hadis riwayat Muslim. Jadi itu jemaah hafizakumullah. Sekarang masuk yang ketiga. Tadi yang pertama ilmunya, yang kedua rohani, ya, keimanan kita. Ini pun tidak kalah penting. Yang ketiga adalah jasa dia, fisik kita, jasmani kita, jasad kita. Ya, jadi selain menempa nilai-nilai spiritual dan keimanan, Ramadan juga akan tentu menguji kekuatan fisik kita. Ya, berpuasa sehari penuh dari terbit fajar sampai matahari terbenam, tentu itu memerlukan fisik yang sehat, fisik yang benar-benar sehat, ya. Begitu pula dengan nanti qiyamul lail atau sholat tarawih, ya, memerlukan juga jasmani yang prima untuk bisa menunaikannya dengan baik. Maka sudah selayaknya saat kita mulai saat ini, mulai dari sekarang kita mulailah berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan kita. Ingat, selalu makan makanan yang bergizi, yang baik, yang halal, yang thayyib, dan berolahraga secara teratur. Ya, olahraga ini bisa menjadi cara untuk mempersiapkan fisik kita. Jadi persiapkan jasmani dengan matang agar lancar kemudian nanti dalam menjalani ibadah spesial selama 1 bulan penuhnya. Jadi sangat amat disayangkan jika saat Ramadan tiba, namun kita justru tidak bisa melaksanakan dengan maksimal karena dalam kondisi sakit dan sebagainya. Padahal pahalanya adalah sangat luar biasa. Bulan Ramadan itu dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah Jumat hafizakumullah. Terakhir yang keempat. Tadi yang pertama ilmu, kedua rohaniah, yang ketiga jasa dia atau fisik kita. Dan yang keempat ini juga sangat penting, yaitu adalah maliyah atau harta. Selain bulan puasa dan bulan qiyamul lail, Ramadan juga dikenal dengan bulan shadaqah, bulan infak, dan tentu saja ada kewajiban zakatul fitr di sana. Ya. Jadi ada pula sebenarnya agak jarang diketahui, ada pula keutamaan berumroh di bulan Ramadan. Itu pun perlu harta. Ya, jadi semua hal tersebut tidak bisa terlaksana jika tanpa adanya harta. Ada dari sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah tentu akan lebih membara lagi ketika bulan Ramadan tiba. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sekian. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi li wa lakum wa lisa'ilil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Jumat hafizakumullah. Apapun keadaan kita hari ini, siap ataupun tidak, maka Ramadan akan tetap datang menghampiri. Jangan sampai kita kemudian termasuk orang-orang yang merugi karena menyambut Ramadan hanya ala kadarnya saja, atau malah tanpa persiapan sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga masih bisa berjumpa dengan Ramadan. Jamaah Jumat hafizakumullah.
Kemudian semoga Ramadan tahun ini itu bisa lebih baik karena telah dipersiapkan dengan matang, sehingga pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita kejar itu juga bisa diraih dengan maksimal. Dan pada akhirnya kita berharap semua tentu adalah memasuki surganya. Salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.